Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Hayati dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hak paten, jangka waktu perlindungan paten, dan kewajiban pemegang paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya, yaitu di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakannya sendiri invensinya tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 yaitu tahun 2001 menyatakan bahwa invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah spesifikasi di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Kemudian jenis-jenis paten dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu satu, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya, yaitu di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakannya secara sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Dan dua, yaitu paten sederhana adalah setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya, dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Kemudian unsur-unsur dalam hak paten ada 3, yaitu 1. Invensi, 2. Inventor, dan 3. Subjek paten. 1. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik, yaitu di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 2, inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 3. 3. Subjek paten. Secara umum ada 3 kategori besar mengenai subjek yang dapat dipatenkan: proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Kemudian untuk contoh pelanggaran hak paten, Slide to Unlock, studi kasus Apple PS Samsung. Nah, Slide to Unlock pertama kali itu diperkenalkan oleh Apple pada Januari 2007 saat peluncuran handphone Apple perdana, yang sengaja dibuat supaya saat iPhone itu dimasukkan ke dalam kantong, layar iPhone tidak terpencet secara tidak sengaja. Kemudian Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan tidak menerima pengajuan banding atas kasus yang telah diperkara sejak 2014 tersebut. Kasus ini memperebutkan hak paten atas Slide to Unlock dan tautan cepat. Samsung kemudian dinyatakan telah melanggar kedua hak paten tersebut. Keputusan tersebut sempat dibatalkan setelah 2 tahun ditetapkan, dipulihkan setahun setelahnya. Samsung kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung dan berakhir dengan kemenangan dari Apple. Selanjutnya, jangka waktu perlindungan paten.
Diketahui di dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, yaitu paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Paten sederhana itu diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Kemudian hak dan kewajiban pemilik atau pemegang paten. Menurut pasal 19 Undang-Undang Paten tahun 2016, pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya. Pemegang paten memiliki hak penuh terhadap penguasaan terhadap paten dalam hal penguasaan paten tersebut. Dalam hal paten produk, pemegang paten berhak untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, untuk menyediakan, untuk dijual atau disewakan, atau diserahkan produk yang diberi paten. Nah, kemudian sifat dan fungsi hak paten. Sifat dari hak paten yaitu 1. Memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual yaitu di bidang teknologi sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten. 2. Mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi. Karena sebab teknologi itu memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya yaitu di sektor industri. 3. Memberikan insentif bagi para inventor dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusif atas invensi yang dihasilkannya. 4. Sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk penyempurnaan dan pengembangan teknologi lebih lanjut. Fungsi dari paten: 1. Hak eksklusif. 2. Kepastian hukum. 3. Insentif terhadap suatu kreasi teknologi. 4. Posisi pasar yang kuat. 5. Meningkatkan daya saing. 6. Kesempatan lisensi. 7. Mendorong investasi. 8. Katalis transfer teknologi. Ya, demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.